Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga bergumam. Tidak baik, sangat buruk. Dia memiliki darah keluarga kerajaan Medusa, dan telah berevolusi menjadi ular menelan 9 warna. Berapa lama? Xiao Yan juga bertanya. Seharusnya 5 tahun. Saat retretnya berakhir, aku juga akan kembali ke keluarga Medusa. Kita mungkin sudah menjadi musuh saat itu. Seruling hijau juga berkata, jangan khawatir, tidak akan ada hari seperti itu. Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum, lalu berlari menuju puncak gunung. Cailin, senang sekali kau baik-baik saja. 5 tahun. 5 tahun dari sekarang, aku pasti akan pergi ke klan Medusa untuk menemukanmu. Dalam 5 tahun ini, saya harus menjadi lebih kuat. Xiao Yan juga punya ide di hatinya. Karena di benua ini, hanya kekuatan yang merupakan cara yang paling kuat. Apakah anak ini benar-benar suami ratu? Kekuatan Dodi bintang 4 awal terlalu tinggi. Namun, aku masih bisa merasakan aura samar darah Nyonya Ratu darinya. Seruling hijau juga menggelengkan kepalanya dan mengikutinya. Tidak lama kemudian, semua orang telah datang ke tengah Gunung Huasan, dan tampaknya ada penghalang di depan mereka untuk mengisolasi mereka. Kamu belum keluar untuk menyapa orang. Suara Chang Yu juga penuh paksaan, menghadap ke tengah penghalang. Hehehe, wakil Master Pavilion Chang Yu telah bekerja keras. Serahkan sisanya padaku. Saat dengusan dingin Chang Yu jatuh, suara malas muncul di depan semua orang. Kemudian semua orang melihat bahwa ruang di depan mereka bergetar hebat, dan kemudian sesosok berbaju merah semudah mereka muncul. Mo Chen, jangan lupa waktunya. Ini adalah murid baru kali ini. Jika terjadi kesalahan, kata Chang Yu. Mengerti, Paman. Aku akan membawa mereka terlebih dahulu, 3 Master Sekte telah menunggu lama. Orang bernama Mo Chen juga tertawa. Ayo pergi, jika bukan karena kabinet luar saya, bibit yang sangat baik ini pasti tidak akan diberikan ke kabinet Anda. 3 orang tua di kabinet, mereka tidak menjemput pendatang baru. Chang Yu juga berkata dengan tertekan. Ikuti Mo Chen, dia akan membawamu ke kabinet Pavilion Dao Fenxiang, di mana ada banyak keterampilan yang mendalam, semoga kalian beruntung. Chang Yu juga berkata perlahan. Ya, puluhan orang juga perlahan setuju. Pavilion dupa pembakaran ini dibagi menjadi 2 pavilion dalam dan luar. Pavilion luar kebanyakan dari mereka adalah orang biasa dengan kekuatan yang sangat lemah. Adapun kabinet, itu adalah tempat untuk mempelajari teknik bertarung tingkat lanjut, dan banyak lagi, dari mereka sangat kuat. Mo Chen juga berbicara perlahan, dan kemudian melihat sekelompok orang di belakangnya dengan malas. Menurut berita yang datang kembali sebelumnya, kali ini, mereka telah menyerap 5 murid paling berbakat di Pavilion Fenxiang, dan 3 teratas dalam kompetisi penjarahan poin semuanya bergabung dengan mereka. 3 tempat teratas dalam kompetisi perebutan poin cukup banyak. Mo Chen juga berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin sebelumnya, dan hanya mencapai pencapaian tempat ke-10. Pencapaian masa depan dari tempat pertama ini adalah. Namun, Mo Chen juga tidak terkejut. Lagi pula, karena mereka memutuskan untuk bergabung dengan Pavilion Fenxiang, mereka sudah bersaudara dari sekte yang sama, jadi bagaimana mereka bisa saling bertarung? Pavilion dupa pembakaran ini benar-benar kuat. Setiap orang yang memimpin memiliki kekuatan seorang kaisar petarung bintang 6. Xiao Yan juga menyeringai. Hei, apa ini? Penguasa penggeser surga di Pavilion dupa pembakaran dirancang khusus untukmu. Suara tuannya, Raja Naga Emas, juga terdengar perlahan di hati Xiao Yan. Memindahkan penguasa langit, Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, seolah memikirkan sesuatu. Hei, jangan khawatir. Kamu akan tahu setelah memasuki kabinet. Suara Raja Naga juga terdengar. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ayo pergi, disinilah letak formasi surga yang terbakar. Selanjutnya, aku akan membawamu ke wilayah surga terbakar, ikuti aku dan jangan terburu-buru. Mo Chen juga berkata perlahan. Sebelum dia selesai berbicara, sidik jari Mo Chen tiba-tiba berubah secara drastis, dan kemudian sebuah pintu yang cukup terang untuk menampung 1 orang masuk dan keluar muncul di ruang di depannya. Ayo pergi, kata Mo Chen, dan kemudian berjalan ke gerbang cahaya. Xiao Yan dan Mu Yingying dan Mu Feng juga saling memandang, dan kemudian melangkah lurus ke pintu cahaya. Saat lebih dari selusin orang masuk,
pintu cahaya hancur seketika setelah orang terakhir masuk, dan menghilang tanpa jejak. Hehe, Xiao Yan, Mu Feng, Mu Yingying, aku harap kamu bisa memenangkan kompetisi sekte dalam beberapa tahun. Chang Yu juga berkata perlahan, dan pergi dari sini. Semua orang mengikuti Mo Chen ke wilayah pembakaran surga, dan mereka langsung terpana oleh pemandangan di depan mereka. Memasuki wilayah pembakaran surga terlebih dahulu, Xiao Yan pertama kali menemukan bahwa tempat dia sudah berada adalah ruang yang sangat besar. Jelas, tempat di mana paviliun pembakaran dupa di puncak Gunung Hua berada adalah ruang yang dibuka oleh beberapa master hebat. Di ruang besar, aroma burung dan bunga, ditambah beberapa bangunan di ruang itu juga muncul di depan semua orang. Paviliun dupa pembakaran ini benar-benar besar. Xiao Yan juga bergumam. Dibandingkan dengan dunia kuno klan kuno di benua Doqi, ruang wilayah surga yang terbakar ini tidak diragukan lagi terlalu besar. Selain itu, Xiao Yan dapat merasakan bahwa ini adalah ruang yang terpisah dan independen. Saya khawatir jika dia ingin membuka ruang seperti itu, setidaknya dia membutuhkan kekuatan Dou di puncak atau bahkan lebih kuat. Hei teman-teman kecil, kalian dipersilakan untuk bergabung dengan kami di paviliun dupa pembakaran. Saya kakak senior Anda Mo Chen. Anda bisa memberi tahu saya apa saja di masa depan. Bagaimanapun, aturan paviliun dupa pembakaran kami adalah bahwa pengunjung adalah tamu, dan saudara-saudari dari sekte yang sama seperti saudara kandung, dan mereka tidak boleh saling membunuh. Mo Chen juga tersenyum pada selusin atau lebih orang di hadapannya. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada kakak senior Mo dulu. Murid pertama juga berkata perlahan. Xiao Yan dan Mu Feng menemukan bahwa senyum Mo Chen sangat nyata, tanpa jejak makna yang salah. Senyum seperti itu adalah senyum bahagia yang menyerap lusinan pendatang baru mereka dan meningkatkan kekuatan paviliun Fenxiang. Ayo pergi, 3 master sekte telah menunggu lama. Maka terserah Anda untuk memilih tempat yang sesuai dengan kultivasi Anda. Ikut denganku. Mo Chen juga tersenyum, lalu menyapa beberapa orang, dan berjalan pergi ke aula yang agak sederhana namun kuno. Itu benar-benar layak menjadi sekte super. Xiao Yan juga merasakan aura yang agak kuat dan tersembunyi dari gedung-gedung ke segala arah. Hehe, Mo Chen sudah kembali. Di atas gedung tinggi, salah satu dari 3 orang parubaya, sosok merah, juga berdiri dan berkata. Sosok merah baru saja selesai berbicara, dan 2 sosok lainnya juga menatap Xiao Yan yang tidak jauh dengan penuh minat. Para pendatang baru kali ini benar-benar hebat, kemudian mereka bertiga tertawa. Xiao Yan dan yang lainnya sangat cepat, dan mereka tiba di tempat tujuan dalam waktu singkat. Begitu mereka mendarat, mereka melihat 3 sosok misterius. Hehe, sepertinya kumpulan murid ini cukup bagus. Sosok berbaju putih itu berkata sambil tersenyum. Tentu saja, menurut berita dari Chang Yu, kali ini Kaisar Hantu Kembar dalam kompetisi perebutan poin menembus segel, dan kekuatan mereka sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 8. Namun, ketika Kaisar Hantu Kembar terluka parah, Chang Yu dan yang lainnya juga bersiap untuk mundur, tetapi tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin meminjam semangat juang mereka bertiga untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar dengan 1 pukulan. Catatan seperti itu benar-benar mencengangkan. Seorang pria kurus juga bermeditasi perlahan. 2 orang tua. Sepertinya kali ini istana manusiaku akan bisa. Sosok merah itu juga berkata perlahan, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan, pamanmu, Paman Huo. Aku membawanya kembali. Mo Chen juga dengan hormat berkata kepada 3 sosok di atas aula. Bawa saja kembali. Kamu turun dulu, ada beberapa perubahan dalam formasi langit terbakar baru-baru ini, jadi berhati-hatilah. Kata sosok merah itu. Ya, Mo Chen menjawab dengan lembut, dan kemudian perlahan mundur. Saat Mo Chen pergi, Xiao Yan juga menemukan 3 sosok menakutkan di depannya. Di aula di depannya, ada 3 orang. Ketiganya membentuk dudukan segitiga. Yang di atas adalah sosok berbaju putih, dan 2 di belakang mereka adalah sosok merah dan sosok abu-abu, tapi tanpa kecuali, Xiao Yan mengikuti ketiga sosok itu. Saya merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menebak dengan benar, ketiga orang ini harus terkait dengan 3 kuil surga, bumi, dan orang-orang yang dia dengar sebelumnya. Hehe, kekuatan jiwa yang sangat besar. Ini benar-benar bibit yang bagus. Suara sosok berbaju putih pertama kali keluar,
dan sosok itu datang ke sisi Xiaoyan dalam sekejap, dan berkata perlahan. Juniornya adalah, aku tidak tahu apa yang para senior memanggil. Xiaoyan juga agak terkejut. Alasan mengapa Xiaoyan terkejut adalah bahwa senior ini benar-benar datang kepadanya tanpa suara. Selain itu, Xiaoyan menemukan bahwa tidak peduli bagaimana perasaannya, dia tidak dapat menemukan kekuatan misterius di depannya ini. Rasanya seperti manusia tanpa ki sedikit pun, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa pria kuat semacam ini adalah yang paling menakutkan. Saat itu ketika dia menghadapi Kaisar Hantu Kembar di hutan mayat Yin, dia mampu menandingi kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 8 musuh, dan itulah yang membuat Xiaoyan merasa seperti ini. Sekarang menghadapi di paviliun dupa pembakaran, saya memiliki perasaan ini lagi, yang hanya dapat berarti bahwa kekuatan 3 senior di depan mereka tidak kurang dari Kaisar Hantu Kembar. Bahkan lebih kuat. Hehe, nama saya Liu Ping, dan saya adalah wakil kepala Istana Surgawi. Namanya Huozi, dan dia adalah wakil kepala Istana Bumi. Namanya Musuzi, dan dia adalah wakil kepala Istana Manusia. Sosok berbaju putih itu bernama Liu Ping. Pria itu pun tersenyum perlahan. Bocah Xiaoyan telah bertemu 3 senior. Xiaoyan juga berkata dengan hormat. Saya telah melihat 3 senior. Di belakang Xiaoyan, lusinan orang termasuk Mu Yingying, Luo Guang, Ludi dan Mu Feng juga berbicara. Hei, kamu tidak harus menggunakan etiket, kata Liu Ping. 3 teratas dalam kompetisi penjarahan poin ini semuanya telah bergabung dengan paviliun dupa pembakaran kami. Itu benar-benar tidak terjadi selama bertahun-tahun, kata Liu Ping, tetapi matanya berpaling dari Xiaoyan, dan kemudian melihat ke depannya, dari puluhan orang. Siapa di antara kalian yang pertama? Huozi juga terdengar seperti guntur. Ini dia. Mu Feng dan yang lainnya mundur selangkah ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata serempak. Apa artinya mengambil tempat? Pertamaku, Mu Yingying juga sedikit tidak senang, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa Mu Yingying ini hanya membicarakannya, dan dia tidak akan tidak senang dengan dirinya sendiri karena ini. Bagaimanapun, Mu Yingying memiliki skor tertinggi tidak peduli apa. Jika bukan karena Kaisar Hantu Kembar, tampaknya dia harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat pertama. Ternyata itu kamu. Namun, mengandalkan kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal tidak cukup, kekuatan jiwamu agak kuat. Liu Ping juga tersenyum, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan hati-hati. Namun, matanya sangat terkejut. Sebelumnya, Liu Ping tahu kekuatan jiwa Xiaoyan, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa anak ini sebenarnya tersembunyi. Kekuatan Kaisar Dou bintang 4 pada tahap awal sebenarnya memiliki keberanian untuk bertarung dengan Kaisar Hantu Kembar. Kamu memiliki banyak keberanian, dan dengan kekuatanmu di tahap awal Kaisar Dou bintang 4, kamu masih bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini, yang sangat tidak terbayangkan. Huozi juga berkata, jelas meskipun dia telah mendengar bahwa kekuatan tempat pertama tidak terlalu kuat, tetapi keberanian dan hatinya sangat baik. Tahap awal Dou di bintang 4. Mu Yingying di samping juga kembali sadar. Setelah pintu keluar yang berapi-api, Mu Yingying ingat pada saat ini, Xiaoyan ini hanya kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal. Bahkan jika saya mengatakannya sendiri, itu juga merupakan kekuatan dari Dou di bintang 4. Kekuatan jiwa tingkat Fana Kaisar. Mata Liu Ping sangat ganas. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa Xiaoyan ditemukan. Xiaoyan tidak berdaya tentang ini. Untuk tingkat ini, dia ingin menyembunyikannya. Namun, Liu Ping juga terkejut, meskipun dia baru saja menemukan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia bahkan lebih terkejut ketika dia menemukannya sekarang. Apakah kamu masih seorang apoteker? Liu Ping juga berbicara sedikit. Bagaimanapun, kekuatan jiwa semacam ini cukup sulit untuk dikultivasikan, banyak orang tidak akan pernah bersentuhan dengan kekuatan semacam ini sepanjang hidup mereka, jadi sebagian besar kekuatan jiwa manusia di benua Dou berasal dari alam surga. Meskipun berada di alam surga, ia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan jiwa, jadi hanya sedikit orang yang menggunakannya untuk mempertahankan dan menggunakannya. Lagi pula, selama sang alkemis membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat, dia dapat memiliki kekuatan persepsi jiwa yang besar untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi.
Oleh karena itu, setiap manusia dengan kekuatan jiwa yang besar memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi seorang alkemis. Ini adalah puncak dari kaisar tingkat pertama. Xiao Yan juga berkata dengan senyum lambat. Rupanya, baru-baru ini, untuk bergabung dengan sekte super ini, dia semua kehilangan keterampilan pemurnian obatnya. Selain itu, pemurnian obat Xiao Yan saat ini juga samar-samar mengalami hambatan. Untuk menerobos kemacetan ini, seorang alkemis kaisar kelas 2 sudah dekat. Puncak peringkat pertama kaisar. Liu Ping juga berkata perlahan mendengar ini, ekspresi dua pria kuat di belakang Liu Ping juga berubah. Sangat jarang, dan seperti Xiao Yan ini, bahkan lebih jarang dia mencapai banyak hal dalam pertempuran Qi dan keterampilan pemurnian obat. Berdasarkan pengalaman Liu Ping, dia secara alami tahu bahwa pil obat peringkat kaisar kelas 1 dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi dan mendalam. Adapun Xiao Yan, puncak peringkat kaisar kelas 1, dia juga mudah dijangkau dari peringkat kaisar kelas 2. Suandan kelas 1 dari peringkat kaisar dapat membuat kaisar Do bintang 1 mengikuti Xiao Yan, pil bumi dapat membuat kaisar Do bintang 2 mengikuti Xiao Yan, dan untuk Tiandan, itu dapat membuat kaisar Do bintang 3 bersedia mengikuti Xiao Yan pesona sang alkemis. Anak ini masih seorang alkemis di puncak peringkat kaisar peringkat pertama. Mu Yingying tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia menatap Xiao Yan. Pada saat yang sama, seruling hijau dan Luo Guang di samping memandang Xiao Yan dengan heran, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dia, apakah kamu masih manusia? Raungan bergema di hati semua orang.